Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Di hadapan saya ini ada sebuah buku yang terbit di Amerika pada tahun 1978. Kemudian karena menariknya buku ini dan hampir juga membuat gempar dunia ketika itu karena pembahasannya yang di luar kebiasaan. Sebab yang dibahas adalah tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam sejarah. Dan sesudahnya diterbitkan di Indonesia buku ini pada tahun 1982. Artinya pada tahun 82 itu dunia Islam telah memasuki abad yang ke-15 atau awal abad ke-15 Hijriah. Buku ini juga sebenarnya membawa dampak yang bagus bagi kebangkitan dunia Islam. Walaupun buku ini ditulis oleh seorang non-muslim, tetapi pembahasannya adalah tentang the most influential person. Jadi manusia yang paling berpengaruh in history, dalam perjalanan sejarah. Penulis ini bernama Michael Hart. Dia menginventarisir tokoh-tokoh dunia yang sangat berpengaruh. Dia mengabsen semenjak atau kehadiran tokoh itu kemudian dalam perjalanannya dan sampai dia meninggal. Jadi semuanya dicari, didata dan dibuatkan rankingnya. Yang pada akhirnya dengan judul bahasa Indonesianya seperti termaktub dalam buku ini, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Dia sampai pada kesimpulan menempatkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang berada di ranking pertama. Ini termasuk buku satu-satunya di dunia yang memberikan sebuah penilaian terhadap tokoh-tokoh besar yang muncul dalam perjalanan sejarah dunia. Tetapi anehnya, walaupun dia sebagai seorang yang bukan beragama Islam, tetapi hati nuraninya tak bisa dibohongi. Kekagumannya terhadap tokoh yang dibahas ini akhirnya membuat dia harus atau memberikan peluang pada ranking pertama tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang ditulisnya ini sesungguhnya dia juga memberikan semacam pokok-pokok pikiran sebelum dia menempatkan tokoh, sebelum dia memposisikan seseorang pada urutan keberapa. Dalam hal ini di bagian awal buku ini dia menyampaikan bahwasanya dalam memutuskan, ini kami bacakan beberapa kutipan dari penulis buku ini, dalam memutuskan di mana tempat pribadi seseorang, saya cenderung pada pertimbangan sejauh mana sumbangsihnya pada gerakan-gerakan historis. Jadi yang menjadi dasar pertimbangan Michael ini adalah sejauh mana peran atau pengaruh seorang tokoh tadi dalam gerakan-gerakan yang mempengaruhi perjalanan sejarah umat manusia. Ini catatan yang sangat penting sehingga kemudian dia membuat urutan-urutan itu sesuai dengan tingkat keberpengaruhan atau tingkat pengaruh seorang tokoh tadi dalam perjalanan sejarah umat manusia. Selanjutnya dia mengatakan, contoh yang paling menyolok dapat disaksikan pada pilihan saya, menempatkan Nabi Muhammad dalam urutan tingkat lebih tinggi ketimbang Nabi Isa. Di bagian bawah dari paragraf ini dia menyampaikan bahwasanya dia tetap menganggap dalam pandangan pribadinya Nabi Isa itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Ini pandangan personal sang penulis buku ini. Tetapi ketika dia memberikan penilaian terhadap tokoh yang berpengaruh di dunia, maka dia rela menanggalkan kekaguman pribadinya terhadap Nabi Isa itu yang kemudian memindahkan kekaguman itu kepada orang yang paling berpengaruh di dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian melanjutkan penjelasan ini. Ini sebagian pokoknya lantaran saya percaya bahwa Nabi Muhammad itu punya pengaruh pribadi lebih besar dalam hal pembinaan agama Islam daripada Nabi Isa terhadap agama yang dibawanya. Ini sedikit saya sensor bahasanya. Jadi dia melihat pengaruh yang dibawa oleh Nabi Muhammad
dari risalah Islam yang diturunkan kepada beliau itu, di perjalanan selama 23 tahun dakwah Nabi SAW itu pengaruhnya jauh lebih membekas ketimbang dengan Nabi yang tadi diyakini oleh sang penulis buku ini. Selanjutnya adalah dia menjelaskan juga di bahagian ketika sudah sampai pada penjelasan tentang tokoh-tokoh yang diurutkan dalam beberapa ranking tadi. Untuk penjelasan tentang Nabi Muhammad di halaman 27, penulis buku ini menegaskan di paragraf pertama, ini kita bacakan, jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar 100 tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebahagian yang lain. Jadi dia sudah menduga sebelumnya, dia sudah memprediksi bahwa ketika dia sampai pada kesimpulan Nabi Muhammad adalah orang yang akan diletakkannya pada ranking pertama dari sekian banyak tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, itu pasti akan menimbulkan kehebohan, kemudian akan mengejutkan banyak orang dan juga memunculkan tanda tanya, kok bisa Nabi Muhammad ditempatkan sebagai orang di ranking pertama? Maka dia menjelaskan selanjutnya, tapi saya berpegang pada keyakinan saya. Jadi dia sudah sampai pada tahap bahwa keterkejutan yang mungkin muncul sesudah buku ini terbit, itu sudah dijawabnya dengan dia dengan keyakinannya. Dengan kalimat, tapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa baik di tilik dari ukuran agama maupun lingkup duniawi. Maksudnya adalah ketika sang penulis buku ini melihat keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW, kemudian juga dalam lingkup perjalanan hidup beliau sebagai seorang nabi membawa risalah, kemudian dalam perjalanan hidup, jadi dia gabungkan antara dua keberhasilan tersebut sebagai pembawa agama Islam, kemudian juga tentang perubahan-perubahan yang besar yang terjadi selama dakwah tersebut berlangsung. Maka inilah yang menyebabkan Michael Harhart ini menempatkan Nabi Muhammad sebagai tokoh di urutan yang pertama. Ini kami ulangi lagi kalimatnya, bahwasanya yang menjadi keyakinan dia itu adalah bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa baik ditilik atau baik dilihat dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. Artinya keberhasilan dakwah Nabi itu diakui oleh mereka yang tidak beragama seperti agama yang dibawa oleh Nabi. Keberhasilan dakwah beliau itu dikagumi oleh orang yang tidak menerima dakwahnya. Keberhasilan dakwah beliau itu mendapatkan respon yang positif yang menyebabkan dia mengenyampingkan kekaguman pribadinya terhadap tokoh yang disebutkannya tadi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia harus berkata jujur bahwasanya dialah Nabi Muhammad yang layak untuk mendapatkan tempat sebagai tokoh nomor satu dalam sejarah yang paling berpengaruh di dunia. Ini sebuah pengakuan para pemirsa sekalian tentang bagaimana Nabi SAW itu diakui oleh kalangan manapun, dan tentunya kita sebagai umat beliau, sebagai orang yang yakin dengan risalah yang beliau bawa tersebut, tentunya jauh akan lebih bersemangat menyambut seruan-seruan Nabi, akan lebih bersemangat menegakkan perintah-perintah beliau, akan lebih semangat dalam menyampaikan dakwah ini pula kepada lingkungan kita, keluarga kita, ataupun orang-orang yang terdekat kita. Sementara itu, pada bulan Juni dan Juli 2023 ini, itu terbit sebuah penelitian tentang nama-nama yang populer di dunia. Ini melansir dari sebuah survei yang dilakukan oleh Global Index. Itu muncul pada tahun 2023 ini di bulan Juni dan Juli yang lalu. Itu banyak dilansir di berbagai macam media. Itu juga menempatkan nama yang paling populer di dunia adalah
nama yang awalannya adalah nama Muhammad, nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya bacakan jumlahnya, yaitu ada sebanyak 133.349.300 orang. 133.349.300 orang yang mempunyai nama Muhammad, menempati sebagai nama yang paling populer di dunia pada tahun ini. Ini juga sebagai sebuah pembuktian bagaimana Nabi SAW, nama beliau itu pun akhirnya juga bahagian dari dakwah, sehingga secara tidak langsung orang akan mengenal siapa itu Muhammad yang namanya kemudian tiba-tiba menjadi populer pada tahun ini. Tentunya orang akan mencari pribadi beliau, akan melihat sejarah beliau, dan akan melihat apa yang sudah beliau lakukan selama hidup. Ini pun sebuah kebanggaan bagi kita. Kalaupun tidak adanya survei tentang nama Nabi di tahun ini, kalaupun tidak terbit buku tentang tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah, itu pun sesungguhnya tidak akan mengurangi penghormatan kita, tidak akan mengurangi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tanpa sebab-sebab ini pun kita tetap akan senantiasa mengikuti risalah beliau, akan tetap senantiasa menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.